Kita bersama-sama akan menyimak dan mendengarkan pemaparan beliau terkait dengan apa yang bertemakan dengan self awareness before other understanding role and position, sehingga bagaimana ketika kita sebagai manusia dalam kehidupan sehari-hari kita pasti punya kesadaran diri, namun kita sebelum memahami orang lain, kita setidak-tidaknya bisa menyadarkan diri kita sendiri. Kalau salam dijawab kurang semangat, boleh dong diulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga segera lunas hutang-hutangnya. Sing buanter iki ketokne akeh dhewe. Tetapi nggak apa-apa, ibu-ibu, toh ada pepatah yang membenarkan bahwa hidup tanpa hutang ibarat malam tak berbintang. Pepatah konti. Makanya ibu-ibu di belakang punya semboyan baru yang membuat hati bergetar, bukan jatuh cinta tetapi jatuh tempo. Gitu. Lain dengan bapak-bapak, katanya di belakang wanita yang glowing ada pria yang gulung komeng, katanya. Betul? Baik, kita mulai. Bapak Ibu yang kami hormati, mengapa kita seluruh stakeholder di bidang pendidikan ini harus selalu meningkatkan penguatan spiritual? Karena tantangan kehidupan di era disrupsi ini beratnya luar biasa. Okay? Alih-alih untuk menyelamatkan kedaulatan negara, untuk menyelamatkan keluarga, ku anfusakum wa ahlikum naro, bukannya sulit tetapi sulit sekali. Sepakat? Era ini para akademisi menyebut dengan singkatan VUCA, V volatile, U uncertainty, C complexity, A ambigu. Apa itu? Nek cara gresik anu ruwet pol. Sedemikian ruwetnya sampai mantan mendiknas kita Prof. Dr. Muhammad Nuh menggambarkan tantangan pendidikan ke depan ini lari kenceng seperti deret ukur, sementara kemampuan guru dan ortu tumbuh tapi lamban sekali seperti deret hitung. Masih ingat matematika SMP, deret ukur, deret hitung? Kok banyak yang diem? Itu aneh, biyen gak iso, saiki lali. Ukur itu 1, 3, 5, 7, 11, ingat ya, 13, 17, 19 dan seterusnya. Sementara deret hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Artinya tantangannya lari kenceng, kemampuan kita beradaptasi dengan tantangan tadi jalan timik-timik lamban sekali. Akibatnya semakin modern, semakin kemari, semakin banyak orang tua, guru yang gagap alias tidak siap menghadapi pola tingkah anak-anak didiknya. Mungkin pernah saya sampaikan, Ibu, Bapak, zaman saya masih punya anak kecil itu lumayan enteng. Pokoknya anak di rumah, tidak keluyuran di luar rumah, selesai masalah. Betul? Hari ini anak kita di rumah neng jero kamar, ya, bahkan dibengoki gak metu-metu mergo kupingnya disumpel pakai headset. Masalah napa masalah? Di luar rumah bermasalah, neng jero kamar
bermasalah. Ayo enak didokok endi? Repot kan? Sedeng dilebok nih weteng neh gitu. Tapi kan gak sedeng. Zaman saya masih punya anak rada enteng. Pokoknya anak-anak tidak nempel lawan jenis aman. Hari ini kok anak lengket dengan sesama jenis aman atau gak bahaya tah? Pacaran lawan jenis putus-putus selesai. Kalau ada yang pacaran sesama jenis kok putus, urusannya nyawa. Masih ingat Rian Jagal Jombang? Masih ingat ya? Membunuh 13 temannya, dimutilasi, usut punya usut, ternyata teman lama LGBT. Hari ini tidak cukup komponen orang tua baik-baik saja, sekolah di sekolah Islam, ya. Kemudian ibu full mendidik di rumah, apakah ada jaminan anaknya selamat? Ibu, jujur belum seminggu ada seorang profesor, guru besar ekonomi UNER, ya. Anaknya cewek, SMP, baru kelas 2, kira-kira begitu. Sekolahnya juga mohon maaf di Al-Hikmah kelas internasional, SPP-nya 3,5 juta per bulan. Keren? Ibunya di rumah 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Kurang apa coba? Tapi anak ini bermasalah besar. Kenapa? Apa yang dikatakan kontribusi oleh orang tuanya ini bukan dianggap kasih sayang oleh anak-anaknya. Apa yang terjadi? Ketika sudah mumayyiz disuruh pindah kamar, wajar kan? Tetapi pengertian, persepsinya disingkirkan. Akibatnya dia berselancar di dunia maya, orangnya pintar melukis, akhirnya masuk ke dunia apa namanya? Sebentar, dunia yang iblis-iblis apa namanya? Sekti. Masuk ke sekti. Sekti pertama dia merasa ada pedofili, masuk sekte yang kedua. Coretannya gambar itu cepat sekali. Dan memang sekarang memanggil iblis itu, nek zaman saya kecil namanya apa namanya? Jailangkung, betul. Sekarang nggak perlu jailangkung, betul ya. Sekarang ini cukup dengan coretan-coretan, dia berimajinasi, dia sekte. Di blognya dia mengatakan bahwa dia sudah punya agama sendiri. Agama Islam itu kan hanya untuk mengancam saya saja. Begitu dia bilang. Disuruh sholat uang sekali karena dia punya sekte. Dia di blognya juga seringkali mulai self harm, melukai lengannya dengan benda tajam. Didelikkan beli lagi, delikkan beli lagi. Dan ketika ayahnya nuturi dengan dalil-dalil Islam, dianggap ini musuh katanya begitu. Bayangkan, ini keluarga baik-baik, sekolahnya baik, ya ibunya di rumah, ekonominya mapan. Kurang apa kira-kira? Sampai sang profesor mengatakan, Ustadz, ya Allah, saya ini profesor bisa ngajari anak orang lain, kok ngajari anak saya? Tidak bisa. Artinya, banyak anak yang merasa dibully. Bahkan 800 anak-anak Magetan itu merasa dibully. Lalu melakukan self harm tadi. Pertanyaannya, siapa yang membuli anak-anak SMP atau SD ini? Siapa? Siapa? Halo? Siapa kira-kira? Saya kira temannya. Ternyata didalami oleh kepala sekolah, betul, yang membuli orang tuanya. Loh, apa ada orang tua membuli anaknya? Ada enggak? Sengaja mungkin tidak ada, tetapi tidak sengaja banyak jumlahnya. Maksudnya tidak sengaja, cara mendidik anak hari ini disamakan dengan 40 tahun yang lalu ketika dia dididik oleh orang tuanya. Cerewet nyapol, isuk ngomel, awan ngomel, bengi ngomel, subuh ngomel. Ngomel itu dianggap membuli. Kenapa? Zaman kita kan biasa-biasa saja. Jangankan kok ngomel. Ketika ngaji di musola, kita dipukul guru ngaji oleh marotan, lalu pulang. Lapor bapak, kira-kira ditambahi napa dibelani?
Bodoh kabeh to. Tambah. Apakah kita merasa dibully? Tidak, fine saja. Hari ini alih-alih kok memukul, mengomel, itu dianggap membuli. Siapa yang salah? Saya kira generasi memang sudah berubah. Kata Prof. Redat Kasali, generasi hari ini disebut dengan generasi strawberry. You know strawberry? Ganteng, imut, cantik, pinter, tapi merotolan, gitu. You know merotolan? Baperan, ngambekan, mutungan, gondokan, anari. Terus orang tua mau apa? Ya, baik. Itulah maka saya kira semua kita harus menaikkan kelas kemampuan, kapasitas, kinerja kita untuk kembali mampu mengantarkan anak didik yang berkualitas. Nah, oleh karena itu maka membangun kompetensi guru, staf, mugeb ini tidak boleh hanya meningkatkan kapasitas intelektual. Yang paling penting justru penguatan spiritual. Apa spiritual itu? Adalah kemampuan menghadirkan Allah tidak hanya ketika Anda di masjid atau di musala, tidak hanya ketika Anda umroh atau puasa, tapi Allah hadir di mana saja, kapan saja, sedang apa saja. Ayatnya, idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi. Apabila hambaku bertanya tentang aku, katakan Allah, katakan Muhammad, aku hadir pun dekat. Masih ingat? Orang yang merasakan kehadiran Allah akan menjadi pribadi yang pede menghadapi tantangan pekerjaan, tantangan pendidikan sekompleks apapun. Pedenya bukan sombong aku kok mboten. Pedenya karena punya dekeng Allah yang maha sempurna dengan Asmaul Husna. Bapak Ibu, hari ini punya dekengan orang pusatnya ke Melinti ini gak garu-garuan, betul? Mobil ditempeli stiker dekengannya pusat gitu. Mobil yang lain tempel dekengannya orang dalam katanya. Kita ini dekengannya Allah yang maha sempurna dengan Asmaul Husna. Kok gak pede? Ada something wrong dalam keberimanan kita. Ya, sekali lagi, boleh pembinaan, boleh para guru cerdas intelektual, kaya material, ganteng, cantik, kuat secara fisikal, tetapi kalau tidak kokoh spiritual, belum tentu lolos melewati ujian kehidupan ini. Contoh, para pejabat yang ketangkep KPK itu orangnya powinter atau powinter sekali? Sekali. Orangnya kaya apa kaya pol? Mengapa kok masih korupsi? Kurang apa? Kurang ajar. Sama kurang matang spiritual. Betul? Sudah kaya, profesor, doktor, kok masih korupsi? Yang kurang kematangan spiritual. Oke? Spiritual tadi. Oke, saya lewati aja. Ini karena agak lama kalau menjelaskan yang berikut ini. Lanjut. Surga itu dibeli dengan meaningful life. Hidup berarti bermakna. Ya. Jadi menjadi guru yang berperan berarti bermakna, itu panggilan Tuhan. Bukan hanya ajakan kepala sekolah ataupun himbauan yayasan. Oke, ini panggilan Tuhan. Hayya 'alal falah. Sama banyaknya dengan hayya 'alas shalah, betul? 15 hari. Ya, 15 kali per hari dikumandangkan. So, tak kalah penting dengan panggilan salat. Apa itu al-falah? Menikah. As-sa'adu al-fazu an-najahu adalah sukses, menang, berhasil. Ya, setelah melewati kompetisi yang fair, kompetisi guru, kompetensi macam-macam, ya, lalu menang, unggul setelah melewati kompetisi tadi. Kemenangan yang demikian itu
namanya alfazu an-najahu as-sa'adu al-falah. Yang menarik, Allah sangat menghargai orang-orang yang menang dalam kehidupan, bukan hanya orang yang getu di masjid gak mulih-mulih begitu. Ada begitu? Laki-laki di masjid, siang masjid, malam di masjid, dikira khusyuk iktikaf, ternyata diusir berantem sama istrinya. Bukan begitu. Yang dihargai oleh Allah, dijamin masuk surga Rasulullah, orang-orang yang berprestasi dalam kiprah ya sosialnya. Siapa dia? Ada sahabat yang kaya raya tapi dermawan, masuk surga dengan kedermawanannya. Siapa dia? Abdurrahman bin Auf. Siapa lagi? Utsman bin Affan. Ada sahabat pinter tapi gak bisa golek duit, ya toh? Mungkin guru atau dosen ini, ya toh? Pinter tapi gak banyak duit. Siapa dia? Ali bin Abi Thalib. Ya, mencerahkan. Ya, sampai pinternya ada sebuah lagu yang memuji kehebatan Ali. Ana Madinatul Ilim wa aliyun babuha wa man aradal madinatu ya'tiha mim babiha. Pernah dengar? Suara siapa itu? Suara saya gitu loh. Gak paham sih. Gak yakin gak suara saya. Betul. Sulis sama Haddad Alwi ya. Ali, Rasulullah kota, Ali pintunya. Barang siapa ingin sampai ilmunya Nabi, lewatlah pintunya Ali. Ada sahabat yang jadi pejabat, mantan preman, tapi menegakkan keadilan, membela kemiskinan. Siapa dia? Umar bin Khattab. Kok contohnya yang keren-keren gitu ya. Ada sahabat yang berikut ini, tidak pejabat, tidak kaya, tidak pinter, tidak ganteng, wireng pisan, tapi terumpahnya sudah kedengaran di surga. Siapa dia? Bilal bin Rabah. Artinya contoh yang keempat ini menyiratkan tidak ada penghalang bagi siapapun untuk masuk surganya Allah, asal punya tiketnya dan berani membayar harganya. Anda sudah punya tiketnya? Oke, ayo kita cari. Apa tiketnya? Terserah. Mau tiket seperti Umar, mau tiket seperti Utsman, seperti Ali, seperti Bilal, seperti Abu Bakar, asal pokoknya jangan seperti Abu Jahal, gitu. Atau Abu Lahab. Jelas? Itu tiketnya. Terserah mau role model seperti siapa. Yang kedua, berani membayar harganya. Apa maksudnya? Bersungguh-sungguh di dalam mendapatkan tiket itu, seperti para sahabat yang disebut. Maksud saya, ibu, bapak, jadikan guru ini bukan hanya cari nafkah, tetapi ini jalan untuk surga panjenengan. Sepakat? Mungkin enggak? Mungkin enggak? Harus mungkin, enggak? Bukan hanya mungkin ya, harus mungkin. Jadikan profesi guru ini menjadi jalan surga panjenengan. Ya, perintahnya itu ada. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, satu. Kedua, bertakwalah kepada Allah, penguatan spiritual. Yang kedua, pertama, wabtaghu ilaihil wasilah, carilah olehmu wasilah, jalan pulang. Pulang kemana? Pulang ke Nambangan atau pulang kemana, Mas? Pulang ke surganya Allah. Berikutnya, wajahidu fi sabilih, bersungguh-sungguhlah di jalan itu. Apa itu? Yang kau pilih sebagai jalan pulang. Kalau guru, bersungguh-sungguhlah ya menjadi guru, berperan maksimal di posisimu. Sepakat? Halo? Tak mungkin surga itu hanya 10 sahabat Nabi.
Lah wong surga ini luasnya seluas langit dan bumi. Masa sahabat Nabi tok lah ya kosong melompong gitu ya. Untuk Anda semuanya. Asal tadi bersungguh-sungguh berperan di posisimu. Nah, kembali bahwa para sahabat itu bukan sahabat perannya bukan mediocre. You know mediocre? Tahu apa? Rata-rata tengah-tengah. Mediocre itu elu-elu, tengah-tengah, rata-rata, norak buntek, opo jare, glundung semprong gitu. Elu-elu, you know? Alon-alon waton kelakon kata orang Jawa. Kelakon tapi waton. Kelakon dadi guru tapi waton, asal jalan, asal ngajar, asal mlebu, asal absen, asal ketemu murid. Bukan itu. Itu mediocre. Bukan asal, tetapi optimal, tetapi maksimal. Ini bukan panggilan saya, bukan permintaan ibu kepala sekolah, tetapi ini panggilan sekali lagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepakat? Oke, lanjut. Sekarang 5.0. Oke. Apa O yang pertama? Mindset atau state of mind. Kedua, passion, vision, action, collaboration, ya toh. Nek gak cukup 5 ya 4, ya gak cukup 4 ya 3, ya toh. Secukupnya waktu nanti. Oke. Kita mulai yang pertama, waktunya terbatas, yaitu yang pertama mindset, state of mind. Ibu, yuk kita kembali mericas ya. Sadari sesadar-sadarnya panjenengan ngajar di sini dalam rangka ibadah. Sepakat? Dalam rangka panggilan spiritual. Sepakat? Oleh karena itu melayani the spirit of ihsan, artinya melayani dengan kualitas terbaik, bukan sekedar baik, apalagi standar saja atau mediocre. Lelahmu untuk lelah. Bekerja tidak sekedar sekedar saja, tetapi jadikan ini ya sandaran untuk surga, sandaran untuk keluarga, sandaran untuk kesejahteraanmu di dunia. Nah, ada satu prinsip yang saya pegang yang menjadikan saya cepat berkarir sukses di Jawa Pos. Mungkin bermakna be positive. In the negative situation is not naif. It's truly bersyukur. Tetap positif meskipun keadaannya nyata-nyata negatif. Ya, itu bukan naif, tetapi itu bersyukur dalam arti yang sebenarnya. Oke, Anda lulusan dari UNESA atau IKIP, mungkin bahkan S2, masuk menjadi guru atau staf di MUGEP, berharap mendapat gaji let's say 10 juta misalnya, ya kan? Nggak contoh sing gede apa kan? Tetapi ternyata di sini cuman digaji 6 juta. Ya, kurang berapa? Kurang 4 juta. Tidak sesuai dengan harapan. Negative situation. Nah, gaji 6 juta itu enaknya diratapi, dimaki-maki, nek wong Surabaya dipisui atau disyukuri. Temen ta. Ono bufoni lho, malah gak mundak-mundak lho sampean. Syukur. Betul disyukuri. Apakah dengan disyukuri serta-merta gaji Anda naik? Tidak. Ngapain disyukuri? Ngapain disyukuri? Nah, ini yang seringkali kurang paham atau tidak paham. Kalau disyukuri, maksudnya meskipun negative situation, Anda tetap memberi yang terbaik, mengajar yang terbaik, gitu, mendidik yang terbaik, maka minus 4 juta yang yayasan belum mampu menggajinya, memenuhinya, akan diijoli, diganti oleh, dihargai oleh Allah. Ayatnya, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Setiap kebaikan kalaupun belum diapresiasi oleh yayasan akan dihargai oleh Allah. Yakin?
berupa value nilai. Nek bahasa fisika energi. Ini enggak kekal. Kekal, tidak akan tertukar. Akan kembali kepada Anda dalam bentuknya yang berbeda, bukan uang, bukan barang, tetapi al-husna. Apa, Bu? Al-husna, berupa kebaikan, keberkahan. Nah, ini yang seringkali dianggap bukan rezeki. Rezeki itu semata-mata hanya gaji atau uang. Contoh, kadang suami gaji gak seberapa, tapi delalah istrinya itu solihah, qanaah, neriman. Persis seperti ibu-ibu di belakang ini. Ini kan wajah-wajah solihah, gitu. Qanaah, betul, kelihatan sekali. Neriman, betul. Dikasih belanja suami 50.000 sedina oleh ngelegakne gak karu-karuan. Tangan suami dicium bolak-balik. Maksudnya ditunggale kok 50 tok kira-kira. Itu namanya neriman apa cerongohan, Bapak-bapak? Ya beda-beda tipis lah ya. Mohon maaf, kadang ayah penghasilan gak seberapa, tapi anaknya pinter-pinter, sehat-sehat, gak sakit-sakitan, betul? Gak ganyang, ganyang? Napa? Ngentekne ati ganyang itu ya. Kemudian apalane Quran gampang, sekolahe gampang, kuliahe gampang, kerjane gampang, jodone mburi dhewe gampang-gampang angel lho ya. Ono guru nggo wanteng gede gagah dhuwur, HP-ne 3 gak ono pulsane kabeh itu. Titelnya itu L5, liku-liku laki-laki yang gak laku-laku. Ada begitu? Ada kan? Nah, artinya jodoh itu gampang-gampang. Ibu, saya praktekkan semampu saya. Ya. Di kantor saya masuk dengan gaji UMR 152.000 tahun 88. Saya syukuri. Kerja tidak hanya menyelesaikan bagian di teknik listrik, saya bantu mekanik tanpa diminta lalu repot. Nggak lama naik kepala bagian teknik. Di kabak teknik saya bantu bagian produksi. Kenapa cetak Jawapos kok gak lancar-lancar? Telat terus saya bantu naik lagi manajer produksi. Ketika kemudian ada efisiensi, saya bantu bagaimana teknis sederhana efisiensi, naik direktur operasional. Ketika Jawapos cetak jarak jauh, saya bantu relokasi mesin-mesin. Kalau pakai teknisi luar 60 juta sekali pindah, pakai saya gratisan. Lama naik lagi direktur utama Tembrina, umur saya 31 tahun. Yakin akan adanya balasan dari Allah. Gak yakin, gak dapat. Nah, balasan dari Allah bukan barang, bukan uang, bukan gaji, tetapi al-husna, keberkahan, kebaikan tadi. Oke, ini makna sesadar-sadarnya bahwa kerja kita itu dalam rangka ibadah. Kalau ibadah ojo perhitungan, perhitungan? Ojo hitung-hitungan, dikit-dikit lembur, dikit-dikit minta lembur kok dikit-dikit ya. Jangan begitulah ya. Di sini gak ada lembur apalagi. Oke. Kedua, sadari, kenali diri atau potensi diri Anda. Bahasa sekarang disebut dengan passion. Ya, kenapa? Nah ini, energi di balik passion itu powerful. Menggerakkan Anda dimanapun posisi Anda akan berperan maksimal kalau posisi itu sesuai dengan passion Anda. Oke. Tanya top driver of performance, ya. Penggerak utama top driver performance itu kinerja, ya. Peran Anda itu top ketika bekerja sesuai dengan passion. Oke, passion is all about you and you only. Temukan contoh untuk menggambarkan energi di balik passion. Orang mengatakan passion saya itu ceramah seperti ini. Oke, sehingga ada yang ledek, iya Misbah itu passionnya ceramah. Pak Misbah itu kalau sakit pilek nggak usah dikasih obat flu, dikasih mic langsung sembuh. Betul. Istri saya sebaliknya, sembuh dikasih mic malah greges kabeh awake. Ada yang begitu?
sesuk sambutan ngono bengi gak iso turu. Ada begitu? Saya ketika kemarin tugas di caleg kita sehari 8 kali ceramah dengan tema yang berbeda, tahan kuat. Umurnya sudah 62. Waktu mahasiswa seusia Anda, saya ceramah itu bukan jam-jaman, Mas. Ceramah itu 2 hari 2 malam. Jam 8 sampai jam 12 malam, hari kedua jam 8 sampai jam 12 malam. Pesertanya sama, 100 orang begitu, dari berbagai bidang keilmuan, mahasiswa, dosen, berdebat, berdiskusi. Tanpa baca kitab, tanpa bawa buku, hanya bawa terjemah Al-Quran. Kalaupun Anda secara fisik kuat, pertanyaannya ngomong apa rong dino rong bengi gitu. Ngomong apa kira-kira? Gak bisa bayangkan? Anda bayangkan saja, sulit. Saya melaksanakannya sering kali. Semester 4 sampai selesai dari UGM sampai ke Surabaya. Ya, Malang, Semarang, Solo, berkali-kali Jogja, sampai Jember, Banyuwangi. 2 hari 2 malam. Sempat hari kedua sampai subuh, karena ada non-muslim berdebat, gak terima, sampai subuh dia masuk Islam, sekalian disyahadatkan habis subuh. Sering begitu. Bukan pamer, ya, untuk menceritakan disitulah kekuatan passion. Semangat, gak ngantuk, gak capek. Sekarang ini, mohon maaf, tadi pagi subuh udah ngisi, lalu olahraga, lalu cuci mobil, tidur gak bisa tidur, langsung jam 11 berangkat ceramah ngisi khutbah di Terosobot, di Citra Harmoni, nyupir ke sini, habis itu ceramah dari sini langsung Madiun, nanti ketemu lagi, besok ngisi 2, langsung malam ke Pacet, gitu. Ya, energinya, passion itu luar biasa. Nah, saya bayangkan kalau semua yang bekerja di sini ya berbasis passion, ya, mengenali diri, potensi diri, itu yang luar biasa. Persoalannya adalah passion ini tidak kelihatan, betul? Perlu digali. Namanya potensi, bahasa fisika masih ingat? Potensi itu apa? Kekuatan yang kekuatan yang terpendam. Masih ingat ya? Nah, terpendamnya macam-macam. Ada yang cetek, ada yang dalam, ada yang dalam banget. Ketika saya belajar golf, dipuji sama pelatih saya, Pak Misbah itu sebetulnya punya bakat terpendam di bidang golf, tapi sayangnya terpendamnya dalam banget, 5 tahun gak iso-iso. Nah, Anda di sisi yang mana? Yang terpendamnya cetek atau dalam banget tadi? Oke? Bagaimana menggali, menemukan passion? Untuk anak-anak lain waktu boleh di sini, tetapi untuk seusia kita, cara yang paling sederhana ini. Bekerja itu tidak hanya asal kerja, tetapi direnungi, dipikirkan, ya, disadari dengan keheningan hati yang ikhlas dan dengan penuh syukur. Lalu temukan meaningful moment. Meaningful moment itu keadaan, kegiatan, pembelajaran, whatever, yang Anda merasa paling bisa, paling berdaya, paling mampu, paling oke, sesuatu yang gue banget gitu loh. Ada? Ketika Anda bekerja, belajar, mengajar tentang itu, gak capek, gak bete, ya, gak bosen. Oh, gak ono duweke dilakoni. Apa neh ono duweke? Ada yang begitu? Ada yang begitu? Ada. Temukan itu. Kalau Anda menemukan di situ, saya kira luar biasa. Ya. Loh, mohon maaf, saya jangan dikira kemudian, wah, Ustadz semangat karena no. Ya, ada jauh-jauh dibilang, Ustadz, tapi nggak ada bisarohnya. Siapa yang mana? Ya. Kemarin dipanggil sama Kota Madya, bagian Bu Tusi, kepala bidang di pelindungan ibu dan anak. Ustadz, tapi di sini nggak ada anggarannya. Siap, begitu. Ya, ngopeni orang tua bermasalah. Siap. Ya. Bahkan hari Ahad besok itu ya, hari Ahad itu 20 saya di sini subuh itu. Ya, itu jam 8 ngisi parenting di Probolinggo.
Nyiter dewe gitu itu. Apa? Saya bukan pamer ya, sekali lagi jangan pamer ya. Lihat energinya, maksudnya energi dibalik jati diri, passion, kenali diri. Siapapun Anda, oke? Siapapun Anda, apapun bidang kerjanya, kalau ketemu itu tidak akan kemana-mana, pasti performan Anda akan hebat. Contoh yang kedua, anak saya yang pertama, anak saya yang pertama ini arsitek ITS. Lain berbondong-bondong berlomba untuk memberi bukan menuntut. Oke? Memberi bukan menuntut. Bu Foni, ada teori manajemen baru. Namanya diteori oleh Lieberman. Bukunya berjudul Leadership Effectiveness. Kepemimpinan efektif. Kalau boleh dalam satu kata, lead by heart, manage by head. Memimpin itu dengan hati, manajemen sekolah atau perusahaan dengan akal budi. Tapi memimpin dengan hati. Oke, lead by heart. Lead memimpin dengan hati itu artinya apa? Pemimpin kepala sekolah, bukan hanya kepala sekolah, kepala kelas, ketua kelas ya, ataupun manajer itu harus entengan memuji, menghargai. Jangan pelit ya, memuji, menghargai. Sebetulnya ini bukan teori baru Bu Foni, itu teori Nabi. Nabi itu sangat entengan mempiawai, memuji, betul, sahabatnya, anaknya, istrinya. Betul ya? Nah, ini yang diabaikan oleh umat Islam zaman kini. Contoh, Rasulullah tiap hari memuji istrinya dengan panggilan Ya Humairah. Masih ingat? Wahai pipinya merah delima. Mak-mak zaman now mencoba meniru Aisyah. Pipinya dimerah-merah dengan blush on. Kadang-kadang kemerahan, kadang-kadang gak roto pisan gitu. Tapi sedihnya itu gak pernah dipuji sama suaminya. Kasihan deh lu. Bapak-bapak, ini serius, bukan guyon. Gara-gara bapak-bapak pelit memuji istrinya, banyak istri yang suka berhari-hari konten main TikTok agar bisa dipuji oleh orang lain. TikTok itu targetnya apa? Ayo, main TikTok targetnya apa? Dipuji. Kan mesti mintanya like, subscribe, share, gitu ya. Itu minta dipuji bukan? Cilakanya Bu Foni, di Surabaya kejadian betul, ada anak stunting, ekonominya mapan. Bayangkan, bukan karena ekonomi rendah. Nah, ekonomi rendah gampang dijelaskan, betul. Ini ekonominya menengah atas, anaknya stunting. Bayangkan, kurang gizi. Ketahuan emaknya itu gak ngopeni anak, konten bendino terus itu. Bacot gitu. Itu para manajer media mengeluh. Banyak turnover. Tahu turnover ya? Turnover itu keluar masuk itu 2,5 tahun. Setelah ikatan dinas 2 tahun selesai keluar. Gaji tinggi gak peduli. Pinter-pinter keluar dia. Terus saya dipanggil jadi konsultan. Apa yang terjadi? Saya bilang, Mas, Bapak tolong dicek, dibandingkan saja. Ada anak Telkom yang keluar, bandingkan dengan anak Telkom yang tidak keluar. Kan gampang ya. Yang tidak keluar tadi, yang engage namanya, itu alasannya apa? Ternyata betul yang engage itu adalah orang-orang anak-anak yang ketemu atasan, supervisor langsung, yang piawai memuji, menghargai, mengapresiasi. Oke? Berapa kali minta dipuji? Dale Carnegie mensurvei 65% minta dipuji sekali sehari, 35% minta dipuji 2 kali sehari. Iku lak supervisormu gak kerja iku muji awakmu tok. Suka atau gak suka ini hasil survei. Anak Telkom, PLN yang pinter-pinter itu gak iso dikandani, gak iso diseneni, mintanya termasuk anak-anak kecil hari ini. Ya, diseneni, dikandani itu merasa dibully tadi. Nah, harmoni ini sekali lagi memuji. Ya, ini nanti lain waktu menghargai
apresiasi. Itu karyawan akan engage. Saya meskipun sudah 9 tahun bukan karyawan anak buahnya Pak Dahlan, sekarang masih engage. Engage itu saya anggap Pak Dahlan sebagai bapak leadership saya. Kenapa? Karena Pak Dahlan peduli, care sama saya. Dalam hal apa? Bukan soal ekonomi, soal kesehatan saya. Bapak saya wafat karena jantung koroner, nenek saya juga begitu, saya berbakat untuk kolesterol dan jantung koroner. Ibu, jadi kalau ketemu saya, itu yang dilihat bukan wajah saya. Giliran perut saya agak gemuk itu, Mas hati-hati, perutmu loh, sudah betul. Tekor. Olahraga. Ya, pakai sepatu yang trepes begitu. Dimarah. Mas nggak boleh. Umur kita sudah harus pakai sepatu yang ada jelnya, pakai situ ya. Biasanya dia rekomen Asics gitu. Mahal bos, 2,5 juta. Kalau mahal jual rumah, beli sepatu. Buat apa kamu nanti sakit? Kalau kamu sakit ya jual rumah untuk membeli pengobatan. Apalagi ada wisuda di ISPS Septakeran, saya dengan beliau foundernya. Ada tulisan duduk di sini, Pak Dahlan di sini. Saya datang duluan. Di depan ada mineral, ada minum sponsor kan, wisuda biasanya kuning-kuning begitu, kayak UC gitulah. Tak minum separuh. Pak Dahlan datang. Gitu loh ya, kok aku nggak beli tuh, ngelirik di meja saya itu. Dilirik kok kelihatan minuman kuning berkurang. Mbak diseneni. Mas udah itu loh, masih minum kayak begitu sih. Jaga diri, Bo. Jaga diri, Bo. Meskipun Anda nggak punya gula, persoalannya seumur kita itu daya serap gulanya sudah terbatas. Jaga diri, Bo. Diseneni ente-ente. Jane gak dipuji, Bo. Diseneni jangan gitu. Tapi nyeneninya karena sayang, bukan karena benci. Itu tak anggap kayak bapak saya. Oh boleh nyekel kerupuk, Bu. Wes, tek ngamek kurang golek di kerupuk itu makan nopo gitu. Tapi yang ngono, ya tetep ae nang omah ya kerupuk sama istri saya dikai separuh kluk gitu ya, separuh tak cukup, sitok nah malah lurus malah loro. Dua bleknya itu masih, tapi oke, dikit lagi. Terakhir sinergi. Begini Ibu, mobil khusus barangkali para pimpinan, untuk para kepala sekolah ya. Nun sewu, ini terakhir tapi agak serius gitu. Ikhtiar seluruh tes akademika mau maju. Ikhtiar ini kalau dalam bahasa matematika kerja ikhtiar dilupakan dalam bentuk vektor. Masih ingat ya? Ada garis, ada anak panah. Dan nggak ada papan ya. Ada garis, ada anak panah. Masih ingat? Oke. Anak panah itu menentukan visi tadi. Oke. Bisa dijumlahkan kalau anak panahnya sejajar. 1 tambah 1 sama dengan 2. Kalau ada garis sama sejajar, arahnya di satu arah. Masih ingat? 1 tambah 1 sama dengan 2. 1 tambah 1 sama dengan 0. Bisa? Bisa. Gimana? Berkebalikan. Anak panahnya berkebalikan. 1 tambah 1 sama dengan 100. Bisa? Anak panahnya fokus di satu titik. Praktikum fisika SMP. Sinar matahari menerangi bumi. Masih ingat? Ketika diberi lensa cembung, maka titik fokusnya mampu membakar kertas atau kapas. Masih ingat ya? Artinya sinar yang semula menerangi bisa membakar. Itu 1 + 1 100. Rasulullah menang dalam peperangan Badar 33, menang melawan 100. Kenapa? Fokus. Ikut komando Rasulullah tulus karena Allah. Perang Uhud mengapa kalah? Tidak lagi fokus ikut komando Rasulullah. Nah, sama. Kita juga sama. Guru jumlahnya berapa Bu? Sama staf ini? 90 something, oke? Kantor sama, jamnya sama, kerjanya bareng, gajinya susu, ya. Tetapi kalau anak panahnya itu sembarangan, ada kanan, ada ke kiri, ya.
pimpinan memotivasi sing ngene gembosi kakean rempet ibu yang sana sing kana membuat kreasi inovasi sing kene kiri memprovokasi sehingga anak panah gak karu-karuan tuh kanan kiri atas bawah gitu bisa dijumlahkan mas. Sehma resultante gaya-gayanya kira-kira bisa berapa seperti itu? Bisa? Halo? Bisa? No, betul ya. Karena saling meniadakan, menegasikan, betul ya? Ya mending kalau kan lebih banyak agak kan, tetapi bahwa jumlah karyawan 90 belum tentu 90 kekuatannya. Bisa 40 kalau arahnya enggak karo-karuan tadi. Ini saja ya. Tetapi guru 90 bisa berkekuatan 300. Kalau anak panahnya visinya tidak hanya sejajar tetapi fokus di satu titik dengan target-target terukur yang diarahkan oleh kepala sekolah ataupun dari pendidikan PDM. Saya kira begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa orang yang mungkin masuk di usia dengan sama dengan biasa. Pandangan dia stuck. Gimana? Pandangan dia stuck. Yang mengamini bayaran rusak. Apa? Yang mengamini bayaran rusak ini. Dari dulu sampai sekarang kok tidak ada kenaikan yang signifikan dari saya. Istri saya, anak saya nggak taat. Kemudian biru itu kehidupannya luar biasa keruh. Nah, jika dibandingkan dengan jalan kemudian kita berbicara tentang masalah Allah dan segala macam, kemudian kita komparasikan dengan ayat kali semua dan usaha. Ya. Mungkin pertanyaan bagi mereka yang merasakan situasi itu adalah di mana letak keadilan? Yang pertama. Yang kedua, mereka mungkin ada beberapa orang yang mengatakan keberkahan itu sebetulnya juga seperti apa? Keberkahan itu sebetulnya keberkahan. Oh, keberkahan. Keberkahan itu sebetulnya juga seperti apa? Saya secara finansial tidak sehat, pasangan saya tidak mau mengerti saya, anak-anak saya susah dididik dan segala macam. Maka yang ingin saya tanyakan adalah sebetulnya item mana yang salah? Eksternal beliaunya, situasi yang meliputi beliau itu sendiri secara eksternal, apa mungkin ada internal yang salah? Lantas ukuran keberhasilan seseorang jika tidak diukur dari status kehidupan yang mapan, kemudian istri yang soleha dan anak yang nurut, itu kita di situasi itu bisa melihat kemenangan apa yang harus kita dapatkan. Mungkin itu yang harus saya sampaikan. Soalnya kasus ini itu sering terjadi. Ya saya nggak ngomong pengalaman kami, tapi di Indonesia secara general. Sehingga jangan sampai teman-teman sekalian melihat bahasanya money atau uang dari alat ukur sesungguhnya menunjukkan kita berhasil atau tidak, kita bahagia atau tidak. Seperti itu. Terima kasih. Waalaikumsalam. Jawaban oleh Allah, bukan Allah yang dimintai pertanggungjawaban tentang keadilan, tetapi bahwa kita yakin Allah Maha Adil. Kalaupun kemudian kita hanya melihat itu wis apik tapi kok anaknya gak karu-karuan, itu kan yang tampak kasat mata, seolah-olah itu tidak adil. Padahal kita tidak tahu di balik situ ada ekosistem mungkin tidak positif. Ekosistem itu misalnya, mohon maaf, orang yang apik dermawan tetapi menyakiti ibunya. Ada? Halo, ada? Kalau orang sudah menyakiti, tidak bakti ibunya, nggak pernah akan bisa bahagia hidupnya. Oke, itu yang prinsip yang pertama. Jadi sering kita menjudgment kok nggak adil. Sekali lagi Allah Maha Adil. Satu. Bahwa kemudian kelihatan kok tidak adil, ada variabel-variabel yang kita tidak tahu menjadikan orang yang mestinya layak untuk sejahtera, mulia, ternyata malah sebaliknya. Betul?
Itu kadang-kadang bukan hanya dia, tetapi orang yang biasa gak berbuat baik, tapi kemudian anaknya pinter-pinter, sukses. Ada begitu? Seringkali itu saya sebut, itu nitis kesalehane almarhum ayahnya. Ada yang begitu? Ada seperti itu. Orangnya datang, kerudungnya warna gitu. Kalau orang lain gak ada nolong kamu, gak usah ngarep. Nah Allah gak sari, Allah akan menggerakkan tangannya orang lain untuk menolong anak cucumu. Yakin? Yakin. Yang yakin tadi akan dimulai. Nah kembali, seseorang bisa nikmat, enak, kehidupannya gampang, bisa sebaliknya kadang-kadang ngunduh woing pakarti dari leluhur yang saya ceritakan tadi. Itu yang kadang-kadang kita gak melihat, tapi terasa seolah-olah kok tidak adil tadi. Betul, saya praktekannya tadi. Ya Allah, dimudahkan. Anak saya yang pertama tadi, di cerita terakhir, itu menang lomba bahasa Prancis. Oke? Hadiahnya itu satu orang satu di Indonesia, camping di Jenewa, Prancis, bersama negara-negara bekas jajahan Prancis. Oke? Indonesia setiap tahun satu. Bertahun-tahun sebelumnya, kalau pemenangnya cewek itu pasti gagal berangkat. Kenapa? Bapaknya tidak mengizinkan. Olah nduk camping aja toko Jenewa, pacet ngono po, gitu lah ya. Gak mengizinkan. 3 kali pemenang cewek gak berangkat, gak bisa digantikan. Oke? Karena menyangkut bahasa dan kemampuan budaya macam-macam. Ketika anak saya menang, kemudian saya mengizinkan, panitia lokal Jakarta, panitia Perancis kaget. Loh, nanti kok diizinkan? Biasanya nggak bisa, nggak mengizinkan orang Indonesia. Kok muti diizinkan? Siapa bapaknya? Oh, ternyata saya bapaknya. Pertanyaannya, kenapa kok saya mengizinkan? Kan begitu. Normal orang tua tidak mengizinkan. Saya yakin saya punya Allah. Kalau saya menolong orang lain di sini, saya yakin Allah akan menggerakkan tangannya orang Jenewa untuk menolong anak saya. Betul Ibu. Si Muti itu tidak hanya camping 2 minggu, minta izin, bah aku mau extend 2 minggu lagi lebih untuk keliling Eropa. Nanti neng Jerman kemana-mana. Loh terus kok gak minta sang wabah? Bah numpang-numpang. Di mana? Di Jenewa extend 2 hari numpang di rumahnya mamanya pacarnya teman saya. Cek adoh ya aku ono mamanya pacar teman saya. Bu, Pak, kok ya diupeni? 2 malam diupeni, dikasih pinjam sepeda untuk city tour. Padahal itu tidak di Benjeng loh ya, ini di Jenewa ini. Nah yang Benjeng ditulung biasa, ini Jenewa, Eropa. Mohon maaf, ini tangan siapa? Tangan Allah, begitu loh. Jadi nyun sewu, kita tidak mohon maaf, tidak menjudge bahwa adil atau tidak adil. Allah maha adil dan rezeki berkah itu tidak akan tertukar. Nah ukuran keberkahan tadi ya macam-macam ya. Ada orang segini gak bahagia, tetapi nanti lain waktulah saya ngomong lagi, waktunya gak cukup, bahwa bahagia itu kata orang paling kaya di dunia bukanlah orang yang hebat dalam segala hal, tetapi orang bahagia itu adalah orang yang menemukan hal yang sederhana dalam dirinya lalu mensyukurinya dengan cara memberi, berbagi, berkontribusi. Itu yang ngomong orang paling kaya. Ya, nek saya ngomong aku jenengan gak percaya. Ayo Pak Misbah Rum Sugih lo ngomong gitu ya. Baik, mohon maaf barangkali kurang pas, tapi barangkali untuk penutup ada kata yang kasar kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kata orang Surabaya, kasar-kasare parut iku manfaati, neng alas alus-aluse lumut terkadang malah meleseti, tapi nek kasar-kasare janggut kata para istri ngangeni. Nek ijik nom, nek tuwek rodok gilane.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ini pertemuan yang diberkahi dan insya Allah Ustaz dan saja bekerja di YouTube ini adalah dengan hati yang ikhlas, dengan kerja karena ibadah, karena Allah SWT, sehingga nanti anak-anak didik kita yang kita berikan layanan pendidikan yang ada di sekolah kita dan keluarga kita juga akan mendapatkan dampak yang positif, sehingga itu menjadi makna pendidikan yang sebenarnya. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Ustaz atas pemaparan tadi, dan terima kasih pada seluruh Ustaz dan saya. Dan sebagai akhir kita foto bersama Ustaz Misbahul Huda, sehingga nanti setelah foto Ustaz dan saya mohon untuk tidak pulang karena masih ada waktu yang penting, yaitu melaksanakan sholat asar